Selamat pagi warga-wargi. Selamat datang di Brakau Daily Vlog hari Selasa. Tanggal berapa nih? Aduh, jamnya lagi mau ada olahraga. Itulah berakal, berakal. Keren banget. Agak glowing karena baru inget make yang namanya sunscreen, guys. Dari kemarin punya cuman kelupaan mulu. Sunscreennya yang semprot, Skintific semprot itu, katanya sih agak kurang berpengaruh ya kalau yang semprot. Cuman karena kepraktisannya nggak perlu ngoles ya, jadi diriku pakai. Sebelumnya sih yang krim gitu. Sekarang jam 6:30, tidak ada kata terlambat ya untuk mengubah pola hidup agar lebih baik setiap harinya, seperti yang dikatakan oleh James Clear di buku Atomic Habit. Asik. Karena biar nggak gitu-gitu mulu, bro. Kalau rasa takut sih di diri gue ada ya, takut untuk terlalu gue push sehingga pas gue lagi males-malesnya, sekalinya males ambruk gitu, sekalinya rutinitasnya ada satu hari yang gak jalan, khawatir besoknya langsung malas lagi gitu. Biasalah orang-orang lagi mencoba kan bisa kayak gitu ya. Pasti lu pernah juga ngerasain lagi rajin-rajinnya tidur cepat misalnya, atau ada satu hari yang memaksa lu untuk nggak tidur cepat, atau bahkan mungkin satu hari yang lu sengaja nggak tidur cepat karena ada apa gitu, atau emang lagi pengen nge-scroll doang. Besoknya susah lagi tuh untuk tidur cepet itu. Aduh, agak muncrat. Ya insya Allah sih ya, mudah-mudahan sih nggak kayak gitu ya. Karena ini juga bukan kali pertama gue kayak gini. Dulu emang udah pernah juga. Sebulan ini juga gue lari atau jalan juga gue lakuin gitu. Cuman sore ya, bukan pagi gitu. Ya gitulah. Jalan dulu lah, pegel juga nih, lebih pegel daripada nge-gym kayaknya nih, tangan kanan gue gini terus. Kali ini gue cuman ngebawa, bukan cuman sih, gue ngebawa uang 15.000 ya. Nah ini yang kayak gini-gini nih, 17.000. Yang kayak gini-gini nih yang bikin mayoritas orang habis lari atau habis jalan gagal diet gitu ya, karena langsung jajan gitu. Dan ini kayak kali pertama gue bawa duit kayak gini sih, karena mumpung nggak puasa, gue pengen jadi orang-orang kayak tersebut. Gue pengen jadi kayak orang-orang yang tadi gue sebutin gitu. Tapi apakah gue jajan, kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ini jaga-jaga aja karena HP gue cuma bawa satu HP yang ini doang dan nggak ada QRIS-nya gitu. Lanjut lagi, ini di Bintara Loka Indah. Ini adalah masjid komplek yang bagus dan juga yang ada Khalid Basalamahnya. Kalau setiap hari Kamis subuh. Ini nih. Ini sekarang di komplek Grand Prima Bintara. Komplek di mana banyak juga teman-teman gue di sini. Teman SD gue, teman SMA gue di sini banyak banget. Ini masjidnya nih. Namanya apa ya? Nggak ada tulisan lagi. Al-Insan apa? Apa ya? Gitu ya. Jadi gua tukar kamera. Ini rumah teman gue tuh, cuman nggak tahu ada isinya apa nggak. Kita tukar kamera dulu bentar. Jadi nggak semuanya masjid dekat rumah, di komplek ataupun mungkin di perkampungan itu kajiannya jelek-jelek. Nggak semuanya. Karena mungkin ada orang yang gue kenal juga, dan mungkin lo pernah nemuin orang-orang sejenisnya yang kalau pengen menuntut ilmu agama ataupun
ke kajian-kajian, pengennya yang bayar mahal, pengennya yang di ballroom, pengennya yang jauh-jauh tadi di Istora kayak atau apa ya. Nggak salah sih, gue juga nggak bilang itu salah. Dan mungkin juga emang pengisinya ustadz atau ustazanya itu emang dari ya luar negeri mungkin, ataupun dari Indonesia cuman yang benar-benar terkenal ya, kajian cinta seperti yang kita tahu bersama tanpa gue sebut ustadznya siapa gitu ya. Ya selama tujuannya kebaikan gak ada yang salah gitu. Cuman jangan sampai lu ngecap bahwa masjid-masjid di komplek-komplek, masjid-masjid di rumah-rumah itu. Alarm gue bunyi tadi. Jadi jangan ngecap masjid-masjid yang di deket komplek, yang di perumahan atau mungkin yang di perkampungan. Intinya masjid-masjid lokal lah ya. Itu kajiannya nggak berbobot, nggak open minded, karena warga-warganya orang lokal semua. Ujung-ujung ngomongin poligami, ujung-ujung ngomongin ini. Jangan. Gue ngomong kayak gini karena gue tahu ada orang yang kayak gitu. Padahal kayak tadi tuh masjid-masjid di rumah gue, di komplek ini ustadznya juga mantep-mantep, macem-macem dan mantep-mantep. Kita nggak ada bahas poligami, nggak ada bahas soal yang ecek-ecek juga, nggak ada gitu. Ya, tergantung ustadznya siapa yang diundang gitu. Dan itu pun gratis, paling dari sumbangan jamaah, kotak infak, kotak sodako, uang kas masjid buat panggil ustadz. Bahkan masjid bokap gue yang di perkantoran pun, yang ibaratnya kalau dipikir-pikir ya masjid di kantor paling kan buat orang sholat aja gitu. Maksudnya kan kebanyakan orang kerja di sana. Ya pasti paling masjid kantor kan gitu kan. Cuma dipakai buat sholat. Kegiatan agamanya nggak sebanyak itu gitu. Tapi nggak juga. Masih ngundang ustadz, syekh, habib yang emang yang bener gitu. Jadi jangan samain kayak mungkin masjid-masjid yang storage penuh habis gue hapus. Ya ada juga kayak santunan anak yatim, atau ya buka puasa bersama diisi dengan tausiah, kajian. Itu kan juga ilmu gitu. Selama itu ilmu bermanfaat, jangan suzon dulu sama hal-hal yang lokal. Gak selamanya hal-hal lokal itu jelek juga gitu. Kadang ustadz-ustadz yang ngisi, bukan kadang lagi, malah kebanyakan kan ada gelar doktor atau mungkin LCMA, MA gitu kan, lulusan Mesir dan lain-lainnya. Ya jangan dibandingin sama ustadz luar negeri karena label luar negeri, tapi ya mungkin lagi bermain ke Indonesia sekaligus ngisi tausiah, ngisi kajian. Tapi bisa jadi latar belakang ilmunya lebih mantepan ustadz lokal, bisa jadi kan. Ustadz luar negeri juga banyak yang mantep kok. Apalagi membandingkan karena itu berbayar jadi pasti lebih mantep. Nggak juga gitu. Ada yang acaranya mungkin telat. Acaranya ustadznya entah telat hadir atau mungkin penyelenggaranya kurang oke, sehingga yang tadinya jadwalnya harus diisi sama Ustadz A misalnya, karena terlambat jadwalnya agak kacau. Jadi yang udah nunggu dari tadi nggak kebagian gitu sama Ustadz A misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang berbayar, pasti kan ada event organizer-nya juga ya. Ya sama kayak di masjid juga kayak gitu. Masjid lokal juga ada yang ngurusin pastinya gitu. Ya jadi intinya jangan dibandingin mentang-mentang lokal terus ilmunya nggak berbobot, nggak ada yang bisa dipetik dari itu. Jangan karena bayar juga terkesan eksklusif, padahal mungkin ilmunya sama aja. Jadi jangan ngejelek-jelekin gitu. Gue kenal persis. Cuman gue kalau orang yang baru meranggas pikirannya, orang yang baru ada di posisi ini nih, seperti konten gue, ada
Ada fase ini, fase ini, fase ini. Ini nih, fase ini. Fase ini. Kalau masih ada di fase ini, omongan nggak akan masuk. Argumen panjang kayak gimana pun, egonya tetap masih tinggi gitu. Masih dibantah, masih ditolak. Karena merasa paling benar. Karena merasa argumen dia valid gitu. Jangan dibantah lah. Karena masih di fase ini nih. Fase-fase mungkin baru deket sama agama ya. Alhamdulillah kalau gitu kan. Baru deket sama agama. Cuman arogannya tuh masih ada gitu. Banyak kita kenal di Indonesia kayak gitu. Begitupun juga orang-orang lokal. Orang-orang lokal yang menganggap orang kaya atau orang yang berduit itu gak deket sama agama. Ya sama, duduknya sama gitu. Sama-sama nggak boleh seperti itu. Bahkan tuntut ilmu kan sejauh apapun, sesering apapun, dimanapun, gratis ataupun berbayar. Jadi jangan ngerendahin orang-orang yang nuntut ilmu gratisan, terus ngerendahin mereka close minded. Jangan juga ngerendahin orang-orang kaya yang nggak pernah ikut kajian atau cuma pengen gengsinya doang. Ya, walaupun beberapa di antara mereka ada yang kayak gitu, cuman kita tidak usah berpikir seperti itu. Soalnya kita kan nggak tahu di balik hati dan pikirannya tuh apa gitu. Makanya jangan gitu. Sedih juga sih mungkin kalau misalnya alasannya, tapi kan dunia ini nggak ada yang gratis. Nggak ada yang benar-benar gratis. Kalaupun ada kursus atau kurs yang gratisan, biasanya ujung-ujung kan berbayar, disuruh bayar bla 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 gitu kan. Ya, itu mah kursus ini. Kursus-kursus yang pertamanya ada webinar gratis, jangan disamain dong sama kajian-kajian agama. Nah, lanjut. Jalan lagi nih, udah sampai ujung komplek ini BTW. Gue selalu suka tempat-tempat yang kayak gini nih, kayak rimbun gitu, sepi. Ini kita lewat jalur lain nih. Tadi lewat jalur utama dari komplek. Kayak damai aja gitu ya. Mau gunung, mau laut, mau pantai, gue selalu suka tempat yang kayak gini gitu. Karena kan di pantai juga ada yang kayak mungkin apa ya bahasanya, kebun, bukan kebun sih, tapi kayak ya banyak ijo-ijonya walaupun panas. Tapi gue suka siluet cahaya-cahaya kayak gini nih. Cahaya-cahaya apa namanya, pohon dengan sinar-sinar seperti itu tuh. Suka gue, cakep gitu. Tuh, mantep lah. Enak juga ya kalau punya rumah di pojok kayak gini nih. Tuh, berasa private gitu ya. Gokil sih. Gokil. Ternyata buntu guys tadi. Oh, buntu juga ini. Ada. Lanjut lagi. Beli jamu. Saya suka video-video gini, Bu. Halo ibunya. Viral Pak ya. Mantep. Berarti campurannya apa aja tuh, Bu? Ini kunyit asam, beras kencur, sambil wortel pahitan itu. Mantap. Ntar dikasih penawarnya manisan jahe. Mantep banget ini. 12 ya? Ya, Kalau kacang berapa, Bu? kacang cuma 2.000. Boleh di satu kacangnya? Ya, kita kasih manisan ya. Boleh, manisan. Gimana, Pak? Segar tadi minum jamu, segar nggak? Mantap. Langsung bugar Pak ya? Sehat selalu. Aduh, apa ini?
Akhirnya beli jamu. Tadi mikir jajan apa ya? Pagi-pagi bisa gorengan, bubur ayam. Bubur ayam menarik sih, cuman kayaknya terlalu pagi aja gitu. Ketemu jamu. Pokoknya tadi gue bilang buat pegel apa gitu. Terus ibunya bilang, sampean suka pahit nggak? Suka bu, yang penting mah sehat gitu. Akhirnya dikasih manisan juga, jahe kayaknya, jahe. Sama beli kacang. I love kacang so much. I love kacang, and karena kacang itu kayaknya bisa nyampur ke segala aspek makanan dan minuman ya. Susu kacang bisa, bubur kacang hijau bisa, di sekuteng bisa ya nggak, terus coklat bisa ya nggak? Kacang tanah digoreng bisa, kacang Bali, kacang disco, kacang emang the best. Cuman hati-hati aja muka jerawatin. Udah kayak orang gila nih gue nih, jerawatin. Wih, blown out banget nih. Nah, jamu. Manisan itu dicampur sama jamunya nggak sih guys? Lama-lama gue bawa tripod juga nih sama mic. Apa begini ya minumnya ya? Jam 2 siang lagi di Mandiri Utama Finance. Mau ngambil BPKB karena baru kelar. Apa aman aja bro, santai bro. Kirain sepi ternyata rame bro. Tuh, kirain sepi ternyata rame. Kirain pada kerja ya men. Mamaku ini mainannya, aduh. Mainan Mengisi ibu-ibu. waktu, saya mengisi waktu. Ini bukan judi online kan mah? Daripada bengong kayak ayam. Nah, ini bukan judi online kan ini? Daripada bengong Mendingan kayak ayam entok. Lagi nunggu guys. Sedang di Solaria maksudnya. Di Sumarekon nyebrang dikit. Karena tadi lapar ya, pengen muter-muter. Terus kayak udah jarang kesini gitu, mumpung dekat ya. Sini aja lah gitu. Bersama Mama Gaming. Main game loh. Wah, buram lagi nih. Nah, iya. Matanya belakangnya tahan deh. Yoi. Sudah di rumah, apakah ada yang berbeda? Jelas iya, asik. Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Look biasa aja atau? Sebenarnya sih biasa aja ya seharusnya, karena kamera iPhone 16 tuh nggak spesial banget ketimbang, ya kalau video masih oke lah, cuman nggak, ya udah bisa sebanding sama Samsung S25 Ultra sama komat. Udah bisa dilawan sama S25 Ultra, sama Vivo X200 Pro. Itu sebenarnya HP idaman juga, cuman gue memutuskan iPhone karena untuk beban kerja yang lebih fleksibel ya, karena emang buat kerja lah gitu. Terus Xiaomi 15 Ultra itu juga ternyata mantep juga kameranya. Dan sebenarnya iPhone 16 ini nggak terlalu banyak yang spesial ya dari HP ini, nggak banyak upgrade seperti yang kita tahu, cuman tambah slider ini nih bisa nggak buat kamera depan.
Oh nggak bisa pakai kamera depan, bisa kamera belakang. Gitu. Harus gue apain nih HP biar balik modal di YouTube? Harus gue apain nih? Jangan dicebur, jangan dibanting, jangan ntar makin gak balik modal itu. Ya termasuk telat sih nyobain, karena gue juga bukan tech reviewer, tapi gue sering nontonin tech reviewer gitu. Ya segitu dulu aja. Jam 8 gue sebentar lagi pengen ada meeting online bareng anak Birama Budi Bakti kampus STIM Budi Bakti gitu. Ya lanjut nanti deh ya. Ngantuk banget asli pak, belum tidur. Jadi guys, itulah keseruan hari ini. Aduh silau banget ya Allah. Sampai jumpa gue lupa closing, gue lupa bikin monolog juga, tapi ya udah, sampai jumpa di Brakal. Aneh banget kalau di YouTube TV ini gede banget muka gue. Sampai jumpa di Brakal selanjutnya. Ya.